Halo semua, karena banyaknya permintaan yang minta diajarkan bagaimana cara belanja dengan aplikasi, maka saya bikinkan video sekali lagi ya. Jadi pertama-tama kalau untuk aplikasi, kita harus install, cari di App Store ya. Ini aplikasinya, tulisannya Atomi Mobile ya. Kita ambil yang umum aja, Atomi Mobile. Ini kita harus install dulu ya. Oke, setelah diinstal, setelah diinstal akan muncul gini ya di handphone kita. Kita tinggal klik, kita lihat ya. Nah, ini kita agree, setuju. Ini oke, allow ya, allow aja. Oke. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Tapi ini kita nggak tahu. Pada waktu habis install kita nggak tahu akan muncul Atomi dari negara mana gitu ya. Karena kita ada di Indonesia, kita harus setting ke Atomi Indonesia. Nah, ini kan keluar nih, tuh. HK berarti ini Atomi Hong Kong punya ya. Nah, kita harus setting ke Indonesia punya. Caranya gimana? Kita harus cari yang keluar yang tempat ke setting ya. Caranya gimana? Ini kan bahasanya kita nggak ngerti nih. Ini cuma pengumuman ya. Kita pencet aja. Misalnya keluar begini, kita pokoknya tutup ya. Kita tutup itu adalah yang di kanan bawah tuh. Tulisan kanan bawah kita klik. Nah, ya kita cari sampai keluar tampilan seperti ini ya. Nah, yang ini cara kita settingnya adalah kita harus setting ke Atomi Indonesia ya. Ini ada garis 3 di kiri atas, kita pencet. Nah, terus di kanan atas ada tanda silang sama lambang setting. Kita pencet yang sebelahnya ya, yang setting ini kita pencet. Nah, ini akan keluar. Ini biasanya sih dalam bahasa Inggris ya, tapi misalnya keluar nanti dalam tulisan yang lain, kita lihat aja, kita pilih yang dicetak tebal ya, atas ini account, main setting, yang ketiga region and language ya. Nah, kita jadi pilih yang ketiga ini. Regionnya ini kita harus pilih menjadi Indonesia ya. Ini kan keluarnya Hong Kong. Kita klik. Nah, ini ada pilihannya. Kita harus pindahkan ke Indonesia punya ya. Mana Indonesia? Nah, ini Indonesia, kita klik. Nah, ada pertanyaan restart, kita oke. Nah, restart ya. Berarti ini udah ke setting ke Indonesia punya. Nah, ya. Kita tutup lagi ya. Kita lihat ya, kita tutup. Nah, buktinya apa? Nah, ini tulisannya. 6221 ya. Ini udah nomor telepon Indonesia punya ya. Jadi ini udah Indonesia punya. Terus kalau bahasanya misalnya masih bahasa Inggris atau bahasa yang lain, kita setting lagi kembali seperti tadi ya, setting. Ini language-nya. Language-nya kita pilih. Yang saya sih sarankan pilih Indonesia aja. Bahasa Indonesia ya, supaya nggak salah ngerti atau apa. Nah, ini ada pilihan. Kita pilih bahasa Indonesia. Oke, restart. Nah, restart. Nah, ini sekarang settingannya udah benar. Udah Atomi Indonesia sama bahasa Indonesia ya, kita lihat ya. Anda bisa melihat informasi harga dan PV setelah login ya. Berarti kita harus login ya. Caranya adalah kita kembali ya. Nah, ini di atas ada tulisan masuk ya, di kanan atas masuk. Ini kita harus masuk, kita harus login ya. Nah, ini ID member, kita masukkan ID member kita atau ID member yang mau dipakai ya, ID member yang mau dipakai untuk ini member kita atau ID kita sendiri. Terus kita masukkan juga kata sandinya. Kata sandi kita per grup biasanya sama ya, supaya gampang kalau ada perlu bantuan ya. Ini kata sandinya kita masukkan, lalu kita klik masuk ya. Tinggal klik masuk, tulisan masuk ini ya. Nah, setelah kita input tadi yang ID sama password, kita masuk, maka akan keluar tampilan seperti ini ya.
Nah, kalau kita misalnya mau belanja, kita tinggal pencet yang sebelah kiri bawah, yang shopping mall. Kita klik yang shopping mall. Nah, ini akan keluar. Kalau tadi kan harga sama poin ya, yang biru ini PV, ini poin. Setiap barang itu ada poinnya. Tadi kan nggak keluar ya kalau sebelum login. Kalau kita udah login, kita akan bisa lihat harganya. Jadi gini, kita tinggal lihat aja barang-barangnya apa gitu ya. Kalau kita ada waktu, kita lihat-lihat. Misalnya ada yang tertarik, kita mau lihat ya, misalnya kita mau keterangan produknya, kita mau lihat. Caranya adalah kita tinggal pencet aja. Ini kita klik gambarnya. Nah, ini akan keluar keterangan produknya ya. Jadi ini ketahuan, ini Hemohim 1 set harganya segini. Yang cetak biru ini adalah poinnya, PV-nya. Terus kalau misalnya tulisannya kurang besar ya kita gedein ya, kita klik perbesar. Nah, ini. Nah, ini akan ada keterangannya, detail produknya ya. Gunanya apa, komposisinya apa, semua ya. Ini semua. Nah, ini semua keterangannya ada. Jadi kita tinggal baca aja. Nah, gitu ya. Oke. Misalnya kita keluar lagi, kita lihat apa lagi. Ini apa sih nih? Pomegranate nih, kita buka aja, kita lihat. Nah, kita kelihatan ya. Ini tuh, delima ya. Tuh, diceritain sejarahnya, segala macam penghargaannya. Nah, semua gunanya, komposisinya semua ada lengkap ya. Jadi keterangan produk ini adalah lengkap. Jadi kalau kita mau lihat keterangan produknya, kita tinggal klik gambarnya aja ya. Terus ini di sini juga di atas ini ada kategori ya. Ada di sebelah atas ini Hemohim, Health, Beauty, Hair and Body, Living, Food ya, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita mau cepat-cepat, kita tinggal pilih aja. Kita misalnya mau tentang hair and body ya, kita pencet hair and body. Nah, akan keluar. Ini semua produk-produk yang berhubungan dengan kebersihan badan ya, rambut sama badan ya. Kita lihat tuh ada sikat gigi, ada pasta gigi, ada semua ya, ada sabun, ada sampo gitu kan. Kalau kita mau lihat keterangan produknya seperti tadi, kita tinggal pencet aja. Nih, Atomy Absolute Sampo, kita pencet aja gambarnya. Nah, akan ada keterangannya ya. Ini semua tuh, apa kelebihannya, apa komposisinya, ini semua herbal, semua apa tuh ya, semua ada gitu ya. Oke, jadi sekarang kalau ini saya ajarin tadi yang cara kita lihat-lihat ya. Sekarang kalau misalnya kita udah menjatuhkan pilihan, kita mau belanja nih, misalnya kita mau belanja, tadi kita tertarik dengan ini, dengan pasta gigi. Nah, kita mau beli yang ini ya. Ini ada 2 macam, yang ini yang kecil, yang ini yang besar. Oke, kita mau beli pasta gigi satu set ya. Ini belinya 1 set. Nah, kita masukin keranjang aja. Pencet keranjang ya. Terus kita mau belanja lagi yang lain apa? Misalnya kita mau beli sampo, kita masukin lagi keranjang ya. Gitu. Terus misalnya kita mau beli body lotion, kita bukan perlu satu ya, kita mau beli lebih dari satu, kita tinggal klik angkanya. Nah, ini batas pembeliannya 5 ya. Oke, jadi nanti ada keluar. Misalnya kita mau beli 2, ya udah kita pilih 2 ya. Oke, terus kita pencet keranjang. Oke, udah selesai kita belanja semua. Kita klik yang keranjang yang ada di kanan pojok kanan bawah ya. Oke, kita klik. Nah, ini akan keluar tadi apa yang udah kita pilih-pilih ya. Ini keluar semua. Misalnya kita nggak jadi, odolnya nggak jadi deh, ya kita tinggal klik batal aja. Kita klik yang tanda silangnya. Nah, ini ada hapus ya, batal, kita klik OK. Nah, jadi odolnya nggak jadi gitu kan. Misalnya jadi udah kita cuman pilih ini, body lotionnya 2 sama sampo, kita udah deh, udah mantep, kita pilih ini. Kita tinggal klik yang tulisan pesan semua, yang biru ini pesan. Oke,
Jadi setelah kita klik pesan semua akan keluar data seperti ini ya. Nah ini nama pemesan, oke, tanggalnya juga ada 3 pilihan ya, kemarin, hari ini, besok ya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita pilih hari ini. Terus nomor teleponnya juga kita bisa koreksi ya, misalnya kelebihan angkanya. Nah ini alamat ya, biasanya kalau kita pada waktu daftar data yang udah diperbarui ya, keluar alamatnya ya, pada waktu daftar member ya, alamatnya lengkap, ini akan keluar alamatnya ya. Kalau ini kebetulan datanya belum ada, belum diperbarui, nah ini jadi alamatnya kosong ya. Nah nama pengirim juga kita bisa ganti, misalnya pengirimnya Ani atau siapa gitu, kita bisa input. Nah yang kita harus perhatikan adalah informasi pengiriman ya, seperti saya tadi bilang, ini ada 3 pilihan, nama penerima sama dengan nama pemesan ya. Kalau misalnya di sini datanya nih udah lengkap nih, alamatnya udah cocok sesuai dengan apa yang kita mau kirim ya, kita mau tuju alamatnya, kita tinggal klik yang pilihan pertama gitu ya. Tapi kalau misalnya alamatnya ini nggak lengkap di sini, atau alamatnya kita mau kirim ke alamat yang lain ya, alamat baru, kita harus pilih yang alamat pengiriman baru. Nah ini kita harus input ya. Nah yang ketiga adalah ke pusat pelatihan. Pusat pelatihan ini biasanya kalau kita mau menghemat ongkir ya, jadi kita kirim ke pusat pelatihan, nanti kita kumpulin, udah sampai di pusat pelatihan baru kita atur dengan orang di pusat pelatihan gitu ya. Ini saya kasih contoh, misalnya kita pilih pusat pelatihan, kita klik aja, nah ini akan keluar. Ini kita nggak usah apa-apain lagi ya, ini alamatnya, ini adalah alamat pusat pelatihan kita ya. Oke gitu ya. Nah yang saya mau ajarkan adalah kita misalnya kirim ke alamat pengiriman baru. Nah pilihan kedua ini kita harus input ya, misalnya penerimanya Siti, kita input ya, nomor handphonenya juga kita input misalnya. Oke, terus alamatnya, nah ini alamat, pengetikan alamat kita harus perhatikan, kita nggak boleh pakai tanda baca ya, titik, koma, garis miring nggak boleh, cuman boleh spasi ya. Misalnya kita klik jalan, spasi, misalnya Jahit Tapak, nah ada nomor NO, spasi gitu ya, nggak boleh pakai titik ya, misalnya nomor 11. Terus ada RT nya, RT kita mau input ya, nah 001 misalnya, spasi lagi, nggak boleh garis miring ya, sambung terus RW 05, nah gitu misalnya. Terus kita mau kasih keterangan lagi, misalnya klik aja sambung aja terus, pagar hijau misalnya gitu. Oke, hijau gitu ya. Oke, udah gini, yang ini kita harus tahu kecamatan sama kelurahannya ya untuk menentukan kode posnya ya. Jadi ini kita harus klik cari, nah kita pilih provinsinya DKI Jakarta, misalnya kabupatennya Jakarta Barat, kecamatannya. Nah kita harus tahu ya, misalnya kita pilih Grogol, nah ini kelurahannya juga kita harus tahu yang tepat ya, misalnya Grogol ya Grogol gitu. Nah ini keluar kode posnya. Ini tujuannya supaya barang kita nggak nyasar kemana-mana ya. Oke, udah lengkap, kita periksa ulang ya, kalau ada salah kita betulin. Sama ini pesan pengiriman, kita boleh isi boleh enggak ya, misalnya tadi untuk Siti gitu kan, kita mau tulis apa, pesan pengiriman. Oke, nah yang berikutnya adalah informasi pembayaran. Ini ada 2 pilihan ya, dengan kartu kredit, dengan virtual account. Kalau kita mau bayar dengan kartu kredit, kita tinggal klik, lalu kita ikutin instruksinya ya, masukkan data-data nomor yang diinginkan ya. Ini yang saya mau ajarkan sekarang adalah kalau kita bayar dengan virtual account. Oke, nah ini keluar datanya, jumlahnya, kita tinggal klik ya saya setuju, sama klik konfirmasi pesanan. Oke, nah biasanya ini akan keluar nih, biasanya akan keluar biaya pengirimannya berapa gitu ya. Ini karena saat ini sedang ada promo ya, pengurangan biaya pengiriman. Jadi kalau kita belanja 500.000 ke atas, biaya pengirimannya gratis ya untuk daerah Jabodetabek gitu ya.
Tapi kalau misalnya sedang tidak ada promo ya, nanti kalau udah lewat promonya, lewat bulan Oktober 2021 kembali seperti semula. Kalau untuk biaya pengiriman gratis ini kita harus belanja 1 juta ke atas ya. Misalnya kita belanja di bawah 1 juta, akan keluar biaya pengirimannya di sini. Normalnya di daerah Jabodetabek itu biasanya 10.000 lebih gitu lah ya, sesuai dengan berat dengan berat barang ya. Oke. Misalnya ini udah keluar, ini udah beres, kita tinggal klik yang lakukan pembayaran. Nah, lakukan pembayaran, ini kita tinggal pilih datanya, ini udah keluar ya, jumlahnya, barangnya apa semua. Kita tinggal pilih banknya. Biasa kita pakai bank apa? Umumnya sih BCA ya. Kita klik BCA misalnya, lalu kita proses. Nah, ini akan keluar ya, nomor PO-nya, tanggal pembeliannya, jumlahnya, alamatnya ya. Kita cek ulang. Yang kita harus perhatikan adalah ini, informasi pembayaran ya, nomor virtual account-nya. Nih, kita tadi, nah nanti kalau kita mau transfer, kita tinggal pilih pembayaran transfer virtual account ya. Nanti kita masukkan datanya, ini semua nomornya, nanti akan keluar nama sama jumlahnya, baru kita transfer ya. Yang kita harus perhatikan adalah ini, tutup tanggalnya. Ini biasanya dikasih waktu 24 jam dari sejak kita bikin PO. Jadi kalau kita mau transfer nggak boleh lewat dari tanggal di sini, tanggal dan jam di sini gitu ya. Kalau udah lewat, terpaksa kita bikin PO baru lagi gitu. Kalau barangnya masih ada, kita bisa pesan. Kalau barangnya udah sold out ya, berarti kita harus nunggu lagi gitu. Makanya kalau bisa usahakan jangan lewat transfernya. Oke, udah, ini selesai, udah beres ya. Jadi selesai pengiriman kita, cara belanja kita ya. Oke, kalau misalnya ini datanya kita mau capture juga boleh ya. Oke. Ya udah, cukup selesai ya. Oke, thank you.